Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, bil khusus para asatid, para orang tua, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan sholat kita dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa-doa kita, bil khusus doa setelah sholat. Doa setelah sholat fardu salah satu doa yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu doa asma?" Apakah doa yang paling cepat didengar oleh Allah? Paling cepat dijabah, kata Nabi, "Fi jawfil lail wa dubura as-salawatil maktubah." Yaitu doa yang dipanjatkan di tengah malam dan doa yang dipanjatkan setelah sholat fardu. Jadi jangan kita sia-siakan waktu-waktu yang mustajabud doa, termasuk antara azan dengan qomat itu waktu-waktu yang kita dianjurkan, disunahkan untuk berdoa. Jadi kalau mau ngobrol, mendingan sebelumnya atau setelah sholat saja. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita sholat berjamaah, seperti biasa, Al-Fakir sekedar mengingatkan, mari kita luruskan niat kita. Pertama, kita niatkan i'tikaf di masjid, maka duduk-duduk kita di masjid bernilai pahala. Dan kebanyakan mencari sandarannya, ya, di pinggir-pinggir tembok. Hati-hati saja temboknya rubuh ya. Inilah perbedaan majelis taklim kita dengan majelis taklim kami dulu di Madinah. Kalau kita di Madinah dulu di Masjid Nabawi itu melingkar di depan guru atau di depan para masyayikh. Sebab kalau di Madinah nyari tembok jauh sekali. Ya. Tapi insya Allah apapun pilihan tempatnya, ya, yang penting fokus ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersilaturahim, bertemu dengan saudara-saudara kita, bertegur sapa, ya, saling mengucapkan salam, apalagi sampai berjabatan tangan, maka insya Allah lapangkan rezeki kita dalam makna yang sesungguhnya, yang seluas-luasnya, bukan hanya materi, bukan hanya harta dunia. Dan Allah
panjangkan umur kita, baik umur biologis ataupun umur kronologis. Sebagaimana kata Nabi, man ahabba yubsutallahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, alias mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Apalagi kita ini Masya Allah bersilaturahim di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk belajar, mencari ilmu yang memang ini kewajibannya sama dengan sholat subuh. Sebagaimana kata Nabi, thalabul ilmi, mencari ilmu, belajar itu faridatun ala kulli muslimin, adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi mengaji seperti ini, belajar bukan karena kebetulan hari Ahad saja, bukan karena libur saja, tapi betul-betul kita niatkan karena untuk menjalankan salah satu perintah atau faridah dalam Islam. Dan terakhir, sebelum kita meninggalkan masjid ini, kita luangkan waktu kita untuk sholat sunnah yang dinamakan dengan isyraq atau syuruk. Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah. Kata ulama, menghadiri majelis taklim termasuk makna zikir kepada Allah, karena majelis zikir adalah majelis ilmu. Maka ulama itu disebut juga ahlu dzikri. Sebagaimana kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak paham, tidak mengerti, bertanyalah kepada ahlu zikir. Ahlu zikir itu adalah para ulama, orang-orang yang lebih paham daripada kita. Nah, kemudian hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Nabi menegaskan 3 kali, tama, sempurna, pahalanya sempurna. Tetapi Bapak Ibu yang sudah daftar haji dan umroh, jangan dibatalkan. Ya, tetap berangkat, dan juga bisa bahkan setiap hari kita bisa mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekalian yang saya hormati, selanjutnya mari kita kembali kepada pelajaran kita. Masih pengkajian dan pembahasan kitab At-Tazkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Jadi beliau ini sudah lebih 700 tahun di alam kubur deh, meninggal dunia. Ya. Masya Allah, jadi manusia ternyata lebih lama, yang apalagi yang sudah meninggal, yang sudah lama, lebih lama di alam kubur daripada di alam dunia ini. Ya kan? Imam Syafi'i itu umurnya cuma 54 tahun. Lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Tapi sekarang beliau sudah di alam kubur 1224 tahun. Kalau kita nggak tahu berapa lama kita di alam kubur. Yang jelas di dunia ini, kata Nabi, rata-rata baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu yang kebanyakan ya, yang rata-rata, yang reguler. Nah, di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas beberapa hal masih berkaitan dengan bidadari. Ya. Bidadari ya. Ini hiburan buat bapak-bapak ya. Di antara yang dibahas, bidadari untuk orang yang berpuasa. Ya, untuk orang yang berpuasa. Wa rawat Tirmidzi wal Hakim fi Nawadiril Usul an Abi Mas'ud. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud
annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa kata Nabi? Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yasumu yauman, berpuasa satu hari, min Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi di sini disebutkan di bulan Ramadan, tapi tentu juga termasuk puasa-puasa sunnah yang lainnya. Karena tentu prioritasnya kan dimulai dari wajib dulu. Jadi jangan kita sibuk dengan sunnah lalu kita meninggalkan kewajiban. Qobliyah ba'diyah rajin tapi tidak sholat wajib. Enggak bermanfaat itu qobliyah ba'diyah. Rajin sholat, rajin puasa Senin Kamis tapi enggak puasa Ramadan. Jadi mulai dari puasa wajib dulu, yaitu bulan Ramadan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di bulan Ramadan, illa kecuali zuwija, kelak nanti dinikahkan, dikawinkan, zaujatan, dengan seorang istri, minal huril aini, yang bermata jelita. Jadi seperti kita sudah bahas sebelumnya, salah satu kecantikan bidadari yang ditonjolkan dalam Al-Quran dan hadis itu adalah al-hurul ain, yang matanya jelita. Bukan matanya seperti mata perempuan di dunia ada yang jelalatan ya. Kalau mata bidadari adalah mata jelita. Fi khaymatin, yang terjaga di dalam tenda-tenda, dalam kelambu-kelambu. Jadi digambarkan bidadari itu bukan wanita yang liar yang kesana kemari kan, tapi dia hanya bertahan di dalam tendanya, di kamarnya, ya, suci. Itu yang pertama ya. Jadi kalau mau mendapatkan bidadari, maka harus rajin apa? Rajin berpuasa. Tentu dimulai dari puasa Ramadan, kemudian juga puasa-puasa sunnah, Senin Kamis yang paling sering, atau juga puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, ya, di mana kita berada. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Nanti menjelang Idul Kurban ada lagi puasa, ya, ada lagi nanti puasa Arafah yang menghapuskan dosa setahunnya yang lalu dan yang akan datang. Tapi kita gak usah ribut, nanti ribut lagi puasanya ikut yang mana. Ada yang berpatokan di Mekah, di Padang Arafah, walaupun selisihin satu hari, yang jelas kita berpatokan pada tanggalnya. Di mana kita berada? Seperti kita sholat subuh berdasarkan waktu di sini, bukan waktu di Indonesia bagian tengah atau Indonesia bagian barat atau Indonesia bagian timur ya. Kita Indonesia apa? Bagian tengah ya. Ya. Kita barat, ya, barat. Selisih 1 jam. Ya, jadi mengikuti waktu di mana kita berada. Begitu ya kalau kita puasa kita di Turki dengan di sini beda waktunya. Ya. Kita di Amerika dengan Amerika juga berbeda waktunya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, untuk siapa lagi diperuntukkan bidadari itu? Siapa lagi yang nanti akan mendapatkan bidadari? Tadi orang yang menjaga puasanya, yang rajin berpuasa. Berikutnya adalah bidadari itu akan diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Yang mati syahid. Dan mati syahid yang paling tinggi adalah orang yang gugur di medan perang. Seperti saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, ya, yang sekarang dibantai, digenosida, dimusnahkan itu. Ya.
Dan masih banyak orang Islam yang tidak peduli dengan apa yang terjadi di Palestina. Bahkan wa na'udzubillah ada segelintir orang yang masih ngomong negatif tentang perjuangan di Palestina. Ini saya kira hati manusia yang bukan lagi hati manusia. Karena di dunia ini orang-orang kafir sekalipun dia membela Palestina. Ada orang-orang Islam ini mencibir ya cerita miring tentang orang Palestina. Ini saya kira hatinya sudah busuk luar biasa. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi kata Nabi SAW, warawat Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna syahida, sesungguhnya orang yang mati syahid, yuzawwaju, akan dinikahkan, akan dikawinkan, ithnataini wa sab'ina zawjatan, sejumlah 72 istri, minal huril aini, dari bidadari yang bermata jelita. Masya Allah. Berapa Bapak Ibu sekalian? 72. Jadi ada sebagian bapak-bapak yang pengen istrinya banyak di dunia, sabar saja. Ya tahan. Ya, apalagi yang sudah berumur, ya itu cita-citanya dikubur saja. Biarkan nanti di akhirat insya Allah. Tapi harus dengan mati syahid. Ustaz, kita kan nggak ada perang, nggak bisa mati syahid. Bisa nanti dengan berpuasa. Ini adilnya Allah nih. Soalnya kalau aja diberikan kepada orang yang mati syahid, maka yang tidak ada perang, ya tidak bisa mendapatkan. Tapi bisa didapatkan dari cara-cara yang lain. Ini diantaranya nih. Ghairaz zaujataini, jadi 72 orang itu selain 2 istri min nisa'il adamiyat, dari wanita-wanita manusia dari dunia. Ya. Jadi seorang laki-laki kalau masuk surga insya Allah, dan ini kita sudah jelaskan di kajian sebelumnya, kalau istrinya juga istri di dunianya masuk surga, maka insya Allah dia tetap bersama dengan istrinya. Jadi ibu-ibu aman ya, jangan cemburu kepada bidadari. Karena ibu-ibu tetap mendampingi bapak. Dengan syarat dua-duanya harus masuk surga. Ya mungkin tugasnya nanti memanage yang 72 itu kan, menjadwal. Kenapa? Karena di sana nggak ada cemburu lagi Bapak Ibu sekalian. Di surga dia udah dicabut rasa cemburu itu. Semuanya kenikmatan. Alhamdulillah. Nah, untuk siapa lagi nih? Ini kan kalau mati syahid di medan perang, ini kan terlalu tinggi sekali nih. Ya, banyak orang Islam mau pengen ke Palestina, ke Gaza ya, tapi nggak boleh, nggak mungkin. Ya banyak aturan-aturan yang menghalangi. Nah, ada lagi yang sangat gampang nih. Wa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya jilid 16 halaman 154. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanasul masajid, menyapu masjid, membersihkan masjid, muhurul huril ain, adalah salah satu mahar untuk mendapatkan bidadari yang bermata jelita. Ini berita gembira bagi orang-orang yang suka membersihkan masjid. Alhamdulillah, yang rajin menjaga masjid, menyapu masjid, ya, merawat kebersihan masjid, kenyamanan masjid, kemakmuran lahir batin masjid, menyediakan fasilitas, ya, mikrofonnya untuk imam, untuk pengajian, apalagi direkam, bisa di-share
Kalau dulu pengajian seperti ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hadir di masjid, sekarang bisa ditonton oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Ya, saya saja video YouTube saya itu ditonton, di like sampai sudah lebih 140.000. Ya, Masya Allah. Jadi bisa bermanfaat. Tapi kalau salah-salah kita di media sosial, ya dosanya juga bisa luar biasa. Kalau kita ngomongnya baik, lalu bermanfaat, maka juga baik. Tapi kalau kita salah ngomong, kalau kita menyesatkan orang, maka juga dosanya luar biasa. Inilah plus minusnya bermedia sosial. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid, menjaga ketenangannya, keamanannya, ya sehingga jamaah khusyuk, segala sesuatu, ya termasuk menyiapkan minuman, alhamdulillah. Ini semua adalah orang-orang yang insya Allah mendapatkan bidadari surga. Ya. Jadi membersihkan masjidnya, bukan membersihkan kotak amalnya dibawa pulang. Karena ada juga dibersihkan uangnya di dalam kotak amal. Sekarang banyak pak kejadian. Yang anehnya itu ada CCTV-nya, tapi kok pelakunya nggak bisa ditangkap. Artinya apa jawab sekalian? CCTV-nya nyala, orangnya nggak ada. Ya. Jadi buat apa gitu? Buat merekam doang. Mudah-mudahan orang-orang yang berpikiran jahat, ya ingin mengambil apapun dari masjid, diberikan kesadaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, luar biasa. Ada yang nyolong alat-alat kamera, ya, mic dan sebagainya. Mungkin kalau mimbar bisa diangkat. Kalau di masjid kita Al-Muhajirin tidak pernah kejadian ya. Aman ya? Alhamdulillah. Sering Masya Allah. Ya. Luar biasa Pak, orang masih mau mencuri di masjid. Kemudian wafil hadithi juga di hadis lain, ikhrajul qumamati minal masjidi muhuru al-huril ain. Mengeluarkan sampah, kotoran dari masjid salah satu mahar untuk mendapatkan bidadari surga. Ini menunjukkan betapa utamanya kita peduli kepada masjid. Kebersihannya, keamanannya, kenyamanannya. Ya. Buat suasana masjid orang jadi betah. Ya, seperti ada karpet. Karpet juga di beberapa masjid pasang karpet tapi tidak dirawat. Ya. Masalahnya negatifnya karpet ini itu menyerap kotoran. Beda dengan keramik. Ya kan, keramik dipel selesai. Kalau ini nggak bisa dipel. Jadi butuh perawatan tertentu. Ya. Jadi nyaman tapi juga harus kita perhatikan kebersihannya, kesuciannya. Kalau di masjid kita alhamdulillah terawat kelihatannya. Alhamdulillah. Nah, kemudian untuk siapa lagi bidadari surga itu sebagai salah satu kenikmatan di surga adalah untuk orang-orang yang rajin salat tahajud, salat malam. Wa ra'a Thabitun al-Bannani. Thabit al-Bannani ini beliau adalah seorang ulama salaf, seorang ahli ibadah dan orang yang zuhud. Wafat 127 Hijriah. Jadi generasi tabi'in. Jadi sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Itulah generasi salaf namanya. 3 abad pertama. Wafat 127, namanya Thabit al-Bannani. Bermimpi melihat dalam tidurnya. Jadi orang-orang salaf dulu mimpinya itu mimpi yang benar. Ya. Ra'a
Thabitun al-Bannani imra'atan fi manamihi, melihat seorang wanita di dalam tidurnya, bermimpi melihat seorang wanita dalam tidurnya. Minal huril aini, tapi perempuan, bukan perempuan biasa, tapi bidadari. Faqala laha, lalu dia bertanya kepada perempuan itu, liman anta, kamu itu untuk siapa? Faqalat, lalu bidadari itu berkata, lil mutahajjidina bil laili wan nasu niyam, untuk orang-orang yang rajin tahajud salat malam, wan nasu niyam, ketika manusia kebanyakan tidur. Jam 2, jam 3 malam menjelang subuh. Ya, saya kira jam 2 itu masih kebanyakan orang tidur ya. Kalau jam 3, jam setengah 4, kalau orang mau sholat subuh udah bangun. Ya, tapi masih juga termasuk orang-orang sedikit. Seperti bapak ibu ini, warga di komplek ini jauh lebih banyak daripada yang hadir sholat subuh ya kan? Orang Islam. Jadi bapak ibu ini insya Allah orang-orang pilihan. Paling tidak dipilih oleh Allah untuk bisa ringan langkahnya ke masjid untuk sholat subuh. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau yang mau mendapatkan bidadari surga, maka salah satu jalannya adalah rajin sholat malam, sholat tahajud. Nah, ada lagi pertanyaan, bidadari itu tercipta dari apa? Ruya anna Rasulullah SAW, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW su'ila anil huril ain, pernah ditanya tentang bidadari surga itu. Min ayyi syai'in khuliqna, mereka itu diciptakan dari apa? Faqala, lalu Nabi menjawab, min thalathati asya, dari 3 unsur. Jadi bidadari itu diciptakan oleh Allah dari 3 unsur. Asfaluhunna minal mis, bagian bawahnya itu dari minyak kasturi. Ya. Wa awsatuhunna minal ambar, dari pertengahan tubuhnya itu dari bibit minyak wangi. Salah satu jenis lain dari minyak wangi. Jadi wangi semua itu. Bagian bawah misik, kemudian tengahnya adalah jenis al-ambar. Wa a'lahunna, dan bagian atasnya minal kafur. Ini kafur ini bisa diartikan dengan kemper ya, tapi juga dari wangi-wangian. Jadi intinya surga ini diciptakan oleh Allah dari unsur yang wangi. Nah, maka salah satu yang manusia suka dalam hidup ini adalah wangi-wangian. Ya, bapak-bapak saya kira suka kalau istrinya wangi kan? Betul nggak? Ya. Dan ibu-ibu juga harus mengetahui kesenangan suami. Karena suami itu suka wangi, maka kalau di rumah harus wangi. Jangan sampai wanginya kalau ke undangan, kalau keluar rumah, kalau jalan-jalan. Begitu di rumah, Masya Allah, dicium tangannya, baunya tanah, baunya gosok. Ya. Ini kalau ibu-ibu di sini insya Allah wangi semua. Alhamdulillah. Kemudian wa syu'uruhunna, rambut mereka, wa hawajibuhunna, dan alis-alis mereka. Ini juga salah satu yang menjadikan wanita itu indah, rambutnya kan. Makanya perempuan itu nggak boleh digundul, karena mahkota kecantikan seorang wanita itu ada di rambut. Kemudian juga wa hawajibuhunna, alisnya. Makanya salah satu yang suka diotak-atik perempuan itu adalah alis. Alis aslinya dihapus, dicukur, kemudian dilukis.
Ya. Dan rambut-rambut bidadari dan alis-alis mereka sawadun khutta min nurin, hitam pekat, ditulis, dibuat dari cahaya. Begitu indahnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita silahkan saja menghayal ya. Tapi betapapun kita menghayal, maka kenikmatan hakikat di surga itu jauh lebih nikmat daripada apa yang kita hayalkan. Wa fil hadis, dan juga dalam satu hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Qala, beliau bersabda, qultu, saya bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, akhbirni, tolong informasikan, kabarkan kepadaku, kaifa yakhluqullahul hural ain, bagaimanakah Allah menciptakan bidadari yang bermata jelita itu. Faqala, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqahunna, mereka diciptakan, min qatbanil ambar, dari tadi biang minyak wangi yang paling wangi, wazzafaran, dan juga zafran, ya. Wa madrubatun alaihinnal qiyam, mereka dijaga di dalam tenda-tenda yang mulia, jadi tidak liar kemana-mana. Jelaskan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir ya, nah yang sering juga dipertanyakan, tadi kita sudah singgung sedikit, perempuan yang bersuami lebih dari satu bagaimana nanti? Ya. Qala al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi, berkata Imam Abu Bakar bin al-Ambari al-Arabi, fa in kanatil mar'atu dzata azwajin, apabila seorang perempuan di dunia memiliki lebih dari satu suami, maksudnya pernah menikah dengan lebih dari satu laki-laki, ya kan, misalnya cerai atau suaminya meninggal lalu nikah lagi, itu maksudnya itu, bukan poliandri. Poliandri nggak boleh, tidak boleh bagi perempuan. Jadi bagi perempuan yang pernah menikah lebih dari satu laki-laki ketika hidup di dunia, faqad warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha, bahwa wanita itu tukhayyaru fil azwaj, dia yang berhak memilih dengan suami yang mana, dengan laki-laki yang mana yang bisa mendampinginya di surga nanti. Syarat dan ketentuan berlaku kalau suaminya juga masuk surga. Kalau dua suaminya nih, lalu satu saja masuk surga, otomatis dia yang mendampingi. Tapi kalau dua-duanya, dia yang, wanita itu yang memilih. Fa ayyu zawjin ikhtarathu kanat lahu, maka suami yang mana yang dia pilih, maka itulah yang mendampingi di surga. Itu satu pendapat, satu riwayat. Wa fi riwayatin ukhra, dalam satu riwayat yang lain, anna Hudzaifah ibn al-Yaman, sesungguhnya sahabat Nabi yaitu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala li zaujatihi, pernah berkata kepada istrinya, in sarraka antakuni zaujati fil jannah, kalau kamu mau menjadi istriku nanti di surga. Jadi dia berkata pada istrinya, kalau kamu tetap mau jadi istriku nanti di surga, in jama'anallahu fiha, jika Allah nanti kelak mengumpulkan kita dalam surga, jadi harus dua-duanya sudah masuk surga. Fala tazawwiji ahadan min ba'di, maka jangan sekali-kali kamu menikah dengan seorang laki-laki sepeninggalku. Jadi kalau
Kata Hudzaifah, kalau saya misalnya meninggal duluan daripada kamu, jangan menikah dengan laki-laki lain. Kalau kamu mau bersama aku nanti di surga. Kenapa? Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya seorang wanita, seorang istri, li akhiri azwajiha, akan dibersamakan dengan suami yang terakhir dia nikah dengannya. Ya. Jadi dengan suami yang paling terakhir dia menikah dengannya. Jadi kalau pernah menikah dengan 4 laki-laki, maka yang nomor 4 bersama dia. Nah, masalahnya yang dia khawatirkan jangan sampai istri yang terakhir, suami terakhirnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Syukur-syukur kalau suami yang keduanya atau suami yang terakhirnya itu lebih baik, lebih soleh daripada suami yang pertamanya. Makanya kenapa dalam Islam itu kalau seorang duda dia menikah tidak terlalu banyak syaratnya. Ya. Jadi setelah istrinya misalnya meninggal atau bercerai, dia boleh menikah. Tapi kalau istri seorang janda, selain boleh menikah, juga disyaratkan bahwa dia harus memastikan laki-laki yang akan menjadi suami keduanya harus lebih baik daripada suami yang pertama. Sebab kalau salah pilih, maka dia didampingi oleh suami yang terakhir. Demikian jemaah sekalian bahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi kita untuk meningkatkan amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi ibu-ibu jangan khawatir ya. Jadi juga insya Allah kalau masuk surga otomatis nanti mendampingin suaminya menjadi bidadari juga. Wallahu a'lam. Demikianlah jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, ada tambahan? Ya, silakan Pak.